Selamat pagi rekan PPDS sekalian. Pagi ini izinkan saya membacakan sebuah jurnal reading ini tentang outcomes pada salvage lung resection pada pasien advanced adenocarcinoma paru yang telah menjalani terapi EGFR TKI. Jadi sedikit awalan. Jadi kanker paru ini masih merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker di seluruh dunia, yaitu diperkirakan 1,5 juta kematian per tahunnya, di mana 85% dari jenis kanker paru itu merupakan NSCLC atau non-small cell lung carcinoma, di mana sebagian besarnya ini merupakan tipe adenocarcinoma. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa didapatkan peningkatan insidensi dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada wanita non-perokok di Asia. Jadi sedikit awal untuk apa itu adenokarsinoma paru. Jadi adenokarsinoma paru ini merupakan salah satu jenis karsinoma paru. Dia menyusun 30-50% dari semua jenis kanker paru. Dan dia ini berasal dari epitelial dari glandular glandular Jadi kamu harus baca dulu, kamu mengerti dulu, baru kamu bisa present pada kami tuh. ya Gak bisa betul. kamu hanya ngartikan apa bahasa Inggrisnya dia itu sulit, nggak mungkin. Presenter tuh nggak seperti itu. Kamu harus baca secara keseluruhan, terus kamu mengerti dulu, baru kamu ngomong sama kita apa yang maksud dari artikel yang kamu baca itu. Udah, kamu mau reschedule atau gimana nih? Lanjut, izin. Ya. Jadi karsinoma adenoma karsinoma itu merupakan tumor yang berasal dari sel epitel yang menyusun suatu sel sekresi yang uh, menghasilkan musin. Jadi sebagian besar dari adenokarsinoma itu berasal muncul di tepi atau perifer, hanya sebagian kecil saja yang munculnya di tengah. Dengan penampakannya seperti berikut, jadi dia didapatkan kerutan dari pleura dan dia berbentuk padat dan berwarna keabuan. Jadi dari histologikalnya itu dia bisa asiner atau solid. Nah, tapi dari inspeksi growth-nya itu dia tidak bisa dibedakan. Kemudian untuk differential diagnosis dari adenokarsinoma itu mengenal beberapa jenis. Jadi ada yang disebut dengan AH atau atypical adenomatous hyperplasia. Kemudian AIS itu adenokarsinoma in situ. Kemudian MIA itu minimal invasif adenokarsinoma. Sedangkan yang invasif itu dibagi menjadi dua berdasarkan dari histologinya, yaitu lepidic predominan atau mucinous predominan. Di mana adenokarsinoma in situ itu merupakan jika ukuran tumornya itu kurang dari 3, kemudian disebut dengan minimal invasif itu apabila uh, ukurannya kurang dari 3 namun sudah uh, invasif ke area sekitar, namun area invasifnya itu kurang dari 0,5 cm, sementara disebutkan invasif apabila tumor sudah menyebar lebih dari 0,5 cm dari tepi tumornya. Kemudian untuk 5-year survival rates pada non-small cell lung cancer itu pada stage 1 itu sekitar 60-90%, kemudian stage 2 itu sekitar 50%. Di sini didapatkan bahwa stage 3 itu menurun drastis hingga 13-36% dan stage 4 ini hingga kurang dari 1%. Kemudian dari penelitian dari Suzuki ini juga lampirkan bahwa pada stage 1 dan 2 itu overall survival-nya setelah operasi itu bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Sementara pada stage 3 itu setelah dilakukan operasi pun overall survival-nya kurang dari 4 tahun. Berikut jenis morfologi dari adenokarsinoma. Jadi seperti yang disebutkan tadi, dia bisa berbentuk asiner atau berbentuk lobus-lobus atau papilari. Papilari ini seperti dia lebih banyak komponen epitelnya.
Dan ini mikropapillary, ini hampir sama dengan papillary namun lebih kecil, di mana mikropapillary ini mempunyai prognosis yang paling jelek. Kemudian sudah kita ketahui bersama juga bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini untuk menangani adenokarsinoma itu tidak hanya dengan kemoterapi saja, namun juga dilakukan pencarian dari molekular subsetsnya seperti EGFR, KRAS, ALK, ROS1 atau BRAF mutation. Kenapa? Karena dari molekular subset ini bisa dilakukan apa yang disebutkan dengan targeted therapy, di mana di Asia Timur itu yang terbanyak adalah EGFR mutan dengan komposisi sebesar 47-62% dari seluruh lung adenosea. Targeted terapi ini adalah terapi menggunakan EGFR tyrosine kinase inhibitor. Ini lebih spesifik dibandingkan dengan kemoterapi yang platinum base dengan mentargetkan dari EGFR mutannya ini. Targeted terapi ini dari studi-studi sebelumnya itu sudah terbukti bahwa dia bisa memperpanjang progression free survival dan overall survivornya dibandingkan dengan kemoterapi konvensional. Namun ditemui juga permasalahan berikutnya, yaitu adanya resistensi terhadap dari EGFR TKI ini, serta adanya mutasi baru yaitu T790. Jadi dari pertama kali EGFR TKI ditemukan hingga saat ini sudah mencapai generasi 3, di mana dari masing-masing generasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan dari generasi sebelumnya. Jadi generasi kedua ini ditemukan untuk mengatasi resistensi dari generasi pertama, begitu juga dengan generasi 3 ini. Berikut staging dari tumor paru, ini kita menggunakan AJCC Cancer Staging Manual. Ini pada staging paru itu untuk terapinya pada stage 3B atau stage 4 ini dikatakan bahwa terapi bedah itu sudah tidak banyak berperan. Jadi kebanyakan kita akan berpikir bahwa pada stage 3B dan 4 itu adalah paliatif kemoterapi. Dengan surgical resection itu hanya pada oligometastatic disease, yaitu apabila didapatkan metastasis isolated adrenal lesion atau pada nodul pulmonal. Nah, namun dari jurnal ini mencetuskan ide bahwa mungkin saja pembedahan yang agresif itu bisa memberi manfaat pada pasien-pasien yang sudah menerima terapi sistemik sebelumnya pada long term survival-nya. Jadi pada penulis jurnal itu menyebutkan bahwa mungkin saja setelah dilakukan terapi dengan TKI dan kita lakukan reseksi terhadap tumor sisa yang sudah dilakukan terapi dengan TKI, itu kita bisa mereseksi tumor yang mengandung T790 positif cancer cells, di mana T790 positif cancer cell ini merupakan cikal bakal dari mutasi dari resistensi dari TKI yang generasi kedua. Dari metode penelitiannya ini dilakukan review database pada Universitas Nasional Cheng Kung di Taiwan. Jadi dilakukan review pada pasien-pasien CA paru yang menjalani pembedahan dan tata laksana EGFR dari bulan Oktober 2013 sampai Januari 2019. Ini dari total dari setelah dilakukan eksklusi ini dapatkan hanya 29 pasien saja dengan staging klinik 3B atau 4 yang sudah dilakukan terapi EGFR TKI dan kemudian dilakukan salvage surgery. Salvage surgery-nya ini dilakukan melalui minimal invasif, yaitu melalui FATS atau RATS, dan berupa complete resection dari primary tumornya serta diseksi dari medicinal node. Kemudian untuk
dari 29 pasien ini dibagi menjadi dua grup pasien, yaitu residual disease. Ini residual disease adalah pada pasien-pasien yang mendapat yang dengan respon yang baik dari EGFR TKI, sementara pada progressive disease ini merupakan pasien-pasien dengan partial respon dari tata laksana EGFR TKI-nya. Di mana pada residual disease ini dilakukan reseksi dari lesi yang sisa. Sementara pada pasien-pasien dengan progressive disease itu tata laksana bedahnya itu untuk melakukan kontrol pada komplikasi. Contohnya seperti hemofilisis. Kemudian pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan ini kemudian di follow up hingga April 2019 atau hingga pasien itu meninggal. Jadi apabila pasien meninggal sebelum April 2019 itu dihitung sebagai overall survival. Nah, di sini dilakukan penilaian dua jenis penilaian yaitu PFS dan overall survival. PFS itu adalah progression free survival, itu merupakan periode dari tanggal dari operasi hingga tanggal dari rekurensi atau hari terakhir follow up. Jadi jika pasien masih hidup setelah April 2019 ini dihitungnya maksimal sampai April 2019 saja seperti itu. Kemudian untuk overall survival ini merupakan periode dari operasi hingga last follow up day-nya. Kemudian untuk histopatologi respon dari EGFR TKI-nya ini dikategorikan menjadi complete, major, dan non-major. Di mana major itu sisa dari viable cancer cell-nya itu kurang dari 10%. Ini merupakan salah satu contoh dari pasien yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi ini merupakan pasien perempuan yang sudah mendapatkan terapi EGFR TKI. Jadi pasien ini didapatkan tumor pada left lower lobe. Kemudian didapatkan juga metastasis pada kontralateral lungnya. Kemudian setelah dilakukan EGFR TKI, itu didapatkan pengecilan dari tumor utamanya, primary tumornya, sementara lung metastasisnya hilang. Kemudian ini pasien yang kedua itu jadi dia ada tumor di left upper lobe-nya ini dan ada lung metastasisnya. Kemudian setelah itu pasien mendapatkan EGFR TKI treatment. Setelah itu dievaluasi dan didapatkan pengecilan pada primary tumornya sehingga pasien kemudian dilakukan operasi lobektomi serta mediastinal lymph node dissection. Setelah itu dalam follow up-nya pasien ini free of disease recurrence dalam 36 bulan setelah menjalani pembedahan. Kemudian dari jurnal ini merupakan karakteristik pasien dari penelitian ini. Jadi kebanyakan dari pasien ini ada perempuan dengan median usianya itu 62 tahun dengan majority dari clinical stage-nya itu adalah 4A. Kemudian didapatkan juga EGFR mutation pada exon 21 dengan penggunaan EGFR TKI-nya yaitu gefitinib, erlotinib, dan afatinib. Di mana gefitinib ini merupakan EGFR TKI generasi 1 dan afatinib ini EGFR generasi 2. Sementara untuk lama durasi dari tata laksana EGFR TKI-nya ini mediannya 5 bulan sebelum dilakukan pembedahan. Di mana untuk indikasi surgikalnya itu dibagi dua menjadi residual tumor dan progression after initial response. Ini ada 4 yang merupakan dia merupakan partial response dari EGFR TKI-nya. Kemudian untuk jenis reseksi yang paling banyak dilakukan adalah lobektomi dengan VATS dengan approach-nya menggunakan VATS. Dari sini juga ditampilkan bahwa untuk komplikasi postoperatifnya ini cukup rendah, sekitar 17,2, di mana komplikasi paling banyak yaitu prolong airlift.
Kemudian dari penelitian ini juga didapatkan bahwa tidak ada kematian pasca operasi dalam 30 hari pasca operasi. Untuk follow up-nya itu dilakukan selama 33,9 bulan. Didapatkan recurrence itu sebanyak 50%, itu dengan lokoregional itu sebanyak 24,1% dan recurrence di distalnya di distan itu sebanyak 20,7%. Kemudian ini merupakan hasil dari follow up-nya. Jadi ini merupakan outcome luaran dari 29 pasien yang menjalani tata laksana bedah itu didapatkan progression free survival atau bebas dari penyakit itu dengan mediannya 36,4 dan minnya 38,5. Sementara overall survivornya ini tidak ditemukan, namun dengan rata-ratanya itu sekitar 56,1 bulan. Di sini juga dilakukan pembandingan pada pasien dengan pada yang stage 4 itu dia mempunyai progression free survival lebih baik pada pasien-pasien yang dengan M1A atau metastasis di lobus kontralateral dibandingkan dengan M1A pleura atau diseminasi di pleura. Untuk untuk indikasi dari pembedahan dari pasca terapi EGFR itu juga didapatkan bahwa residual tumor ini mempunyai progression free survival dan overall survival lebih baik dibandingkan dengan progressive disease. Namun secara statistik kedua indikasi ini tidak terlalu bermakna, sehingga keduanya itu bisa saja dilakukan pembedahan. Kemudian untuk lama dari terapi TKI itu dibedakan menjadi kurang dari 5 bulan dan lebih dari 5 bulan. Ini didapatkan bahwa terapi pembedahan setelah TKI kurang dari 5 bulan itu mempunyai progression free survival dan overall survival yang lebih baik dibandingkan apabila penggunaan TKI-nya lebih panjang dari 5 bulan. Dari hasil tersebut itu dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal. Jadi pada pasien-pasien yang sudah menjalani terapi TKI itu terkadang masih didapatkan residual primary tumor yang cukup besar. Nah, sebelumnya itu di umumnya itu dikaitkan dengan responsif yang jelek terhadap TKI-nya. Namun setelah pada penelitian ini, setelah dilakukan reseksi pada sisa tumor yang masih ada dan dilakukan pemeriksaan histo-PA, itu menunjukkan bahwa ternyata tumor yang masih ada itu merupakan adenokarsinoma in situ atau minimal invasif adenokarsinoma, di mana keduanya ini seperti yang tadi definisi yang tadi dijelaskan di awal itu merupakan tumornya ukurannya tidak kurang dari 3 dan invasifnya terhadap sekitar itu kurang dari 0,5. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa ternyata asesmen dari respon terhadap TKI itu mungkin saja tidak terlalu akurat apabila hanya dari imaging. Nah, kemudian reseksi dari residual lesion yang ada setelah terapi TKI itu mungkin saja bisa juga untuk mereseksi cancer stem cell atau sel-sel yang mempunyai kecenderungan untuk drug resistant, di mana cancer stem cell ini berkaitan dengan respon yang jelek terhadap obat-obatan sitostatik, di mana EGFR TKI tadi itu kebanyakan merupakan obat-obat sitostatik bukan sitotoksik. Gitu. Kemudian dari penelitian tadi itu bisa diambil kesimpulan bahwa reseksi dari residual lung tumor ini bisa memperpanjang progression free survival-nya hingga 36,4 bulan dengan rata-rata overall survival-nya 56,1. Dengan post-operative complication-nya itu sangat rendah dan tidak ada
masalah eh, dari luka pos operasinya. Kemudian eh, namun dari jurnal ini masih didapatkan beberapa limitasi, yaitu di mana eh, subjeknya ini tidak randomized, jadi pasiennya ini dipilih. Kemudian untuk pasien-pasien yang dilakukan tindakan ini juga dipilih oleh dokter bedah yang melakukan pembedahan serta sedikitnya jumlah sampel. Dari penelitian itu masih membutuhkan beberapa penelitian lanjutan, yaitu untuk menjelaskan seberapa best timing dari eh, pembedahan setelah terapi EGFR. Kemudian apakah seluruh residual lesi ini harus diambil atau apakah EGFR TK ini di stop setelah pembedahan. Jadi kesimpulannya penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menjelaskan tentang luaran dari reseksi paru pada pasien-pasien yang telah menjalani EGFR TKI dan merupakan penelitian pertama pada pasien yang menggunakan EGFR TKI afatinib ini, di mana dengan reseksi pada residual lung tumor itu dapat memperpanjang PFS hingga 36,4 bulan dengan rata-rata perkiraan overall survivalnya itu 56,1 bulan. Nah, dan studi ini juga sebagai dasar yang bisa menjadi dasar pada penelitian-penelitian berikutnya untuk bahwa pembedahan pada pasien dengan kanker paru yang sudah advance, yang sudah mendapatkan terapi EGFR TKI itu cukup uh, cukup mempunyai peran dalam dalam terapi kanker paru. Sekian, Dokter. Ya, oke.